pajak yang akan kita pelajari di kelas 11 ini ada 3, yaitu pajak penghasilan, kemudian ada pajak bumi dan bangunan, sama ada pajak pertambahan nilai PPN gitu ya. Namun yang kita bahas hari ini, semoga waktunya cukup, yaitu PPh dan PBB terlebih dahulu, mohon maaf. PPh dan PBB terlebih dahulu. Jadi kemarin kita udah saya sudah sampaikan teorinya, kemudian kita kemarin sudah sampai sini, saya menjelaskannya bahwa objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan itu sendiri, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh wajib pajak dalam 1 tahun. Contohnya penghasilan apa, Fawais? Fawais ada nggak sih? Ya, Fawais. Oke, Fawais. Contohnya penghasilan kemarin apa, Fawais? Berat. Gaji, Dot. Ya, gaji. Terus apa lagi? Pendapatan. Pendapatan apa, coy? Laba ya, laba perusahaan. Kemudian ada ini ya, bunga, deposito, dan lain-lain. Kalau kalian cari jenis-jenisnya di Google sangat banyak. Dan kemarin kalau Fawais sudah ambil bukunya bisa dibaca di sana ya, Fawais. Nah, sekarang kita langsung ke penghitungan pajak penghasilan ya. Jadi sebelum ke sana kita harus tahu terlebih dahulu di mana pajak penghasilan itu ada 2 jenis ya, yaitu pajak penghasilan wajib pajak pribadi yang dikenakan per orang. Misal Fawais kerja, kemudian Fawais punya penghasilan, Fawais dipajai. Kemudian ada juga pajak penghasilan badan, yaitu dia diambil dari laba perusahaan. Jadi misal saya punya perusahaan, kemudian perusahaan saya laba pada tahun tersebut, maka saya harus membayar sesuai aturan pajak penghasilan yang ditentukan oleh pemerintah gitu, pajak penghasilan badan. Namun, Waalaikumsalam. Untuk saat ini kita akan belajar menghitungnya, yaitu tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi, yang itu yang dikenakan untuk per orang gitu anak-anak. Karena yang paling banyak dikeluarkan di soal-soal UTBK, kemudian di soal-soal ujian gitu, yang banyak dikeluarkan yaitu untuk pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi. Nah, ini ya bisa dilihat di slide tarifnya, yaitu 0 sampai 50 juta ini 5%, kemudian 50 sampai 250 juta 15%, kemudian 250 sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta ini 30%. Nah, ini berlaku tarif berlapis ya, tarif berlapis. Tarif berlapis itu gimana, Ustadz? Jadi kalau kalian Sayyid fi amanillah ya untuk ibad.
Sampai mana tadi? Sampai tarif pajak berlapis itu gimana, Ustadz? Jadi tarif pajak berlapis itu misal gajinya si Sayid ya, misal dalam setahun itu 250 juta. Kalau 250 juta kan kenanya 25%. Namun tarif pajak berlapis itu dikenakan dari awal dulu. Jadi 50%, 250 juta dikurangi 50%, 50 juta, dari 50 jutanya itu dikenakan 5%, kemudian sisanya dikenakan 15%. Nggak langsung dikenakan 25%. Nanti akan lebih jelas ketika kita praktek dalam penghitungan pajaknya. Ini untuk tarif pajak wajib pajak badan. Seperti ini penghitungannya, tapi ini karena nggak selalu keluar, jadi nggak saya praktekkan. Mungkin nanti kalau ada waktu sisa atau besok, pertemuan besok, saya insya Allah masih akan bahas tentang pajak dan lebih ke latihan ya. Ini jadi untuk hari ini nggak saya bahas terlebih dahulu. Oke, sorry, mana nih? Nah, sebelum ke sana, sebelum penghitungan, dalam penghitungan nanti itu juga ada penghasilan yang tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, atau di sini disebut PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini sifatnya mengurangi dari pendapatan kalian gitu. Misal tadi saya contohkan Sayid penghasilannya 250 juta per tahun gitu. Nah, dalam penghitungan pajak nanti penghasilan kotornya Sayid tadi dikurangi wajib pajak pribadinya Sayid 54 juta. Kemudian kalau Sayid punya istri dikurangi lagi 4.500.000. Kalau punya anak maksimal 3 ya, maksimal 3 anak dikurangi per anak 4.500.000. Dan kalau istrinya Sayid bekerja juga, maka dikurangi gajinya Sayid tadi ditambah gajinya istri, baru dikurangi 54 juta untuk Sayid dan 54 juta untuk istrinya gitu. Ustadz, kalau istrinya lebih dari satu gimana Ustadz? Ya, kalau istrinya lebih dari satu, Apa, ya nggak apa-apa. Di Islam nggak apa-apa ya. Tapi kalau di pajak kalian nggak dikurangi 2 istri ya. Pengurangannya cuma 1 istri doang. Gitu. Jadi secara hitung-hitungan ekonomi kalian nggak untung gitu. Kalian nggak untung kalau kalian punya istri 2 atau lebih. Jadi kalau makin banyak istri, penghitungan pajak penghasilannya, pengurangannya tetap cuma 1 ya, 4.500.000 ini. Nah, selain itu nanti juga dikurangi oleh pengurangan pajak di sini. Jadi ada yang biaya jabatan dan iuran pensiun yang diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan di sini yang sifatnya mengurangi gitu ya. Ini biaya jabatan ini 5% dari pendapatan bruto, dan biaya iuran pensiun ini maksimal 5% dari pendapatan bruto. Ini ya aturannya, maksimal 500 per bulan sama maksimal 200.000 per bulan. Oke. Oke, sudah siap ya kita belajar menghitung sedikit demi sedikit. Oke. Slide yang sebelumnya. Yang mana ini? Yang sebelumnya. Ini. Nah ya. Kenapa?
Sebentar, saya simpen dulu. Oh, ya, ya. Nanti saya share kok ininya PPT-nya kalau mau. Oh ya udah. Ya udah. Oke, misal contohnya penghitungan kayak gini ya. Rauf, seorang karyawan BUMN, memiliki pendapatan sebesar 13 juta per bulan. 13 juta per bulan ya. Kok jelek banget ya saya menggarisnya. Ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Ya Allah. Terus biaya jabatannya 300.000 per bulan. Si Rauf ini sudah menikah dengan satu istri dan memiliki 3 orang anak. Jadi langkah pertama yaitu menghitung penghasilan bruto selama 1 tahun. Jadi kan di sini penghasilannya si Rauf 13 juta ya, 13 juta per bulan. Kalau menghitung per tahun berarti dikalikan 12. Dikalikan 12. Jadi ketemunya segini. Ini kalau kalian sudah ambil bukunya, ini adalah contoh di buku kalian. Kemudian sampai sini jelas ya, langkah pertama yaitu menghitung pendapatan bruto atau pendapatan kotor, penghasilan kotor selama 1 tahun. Kalau per bulannya 13 juta berarti 13 dikali 12 juta. Kalau penghasilannya seberapapun itu berarti dikali 12 bulan dulu. Terus langkah kedua, kita menghitung pengurangan pajak. Pengurangan pajak tadi itu apa? Pengurangan pajak kan tadi ada biaya jabatan sama biaya pensiun. Tadi diketahui biaya jabatan yang ditanggung atau harus dikeluarkan oleh Rauf itu 300.000 per bulan dan biaya pensiunnya 200.000 per bulan. Kita harus menghitung dalam satuan tahunnya, yaitu dikalikan 12 bulan. Berarti biaya jabatan yang ditanggung Rauf ini 3.600.000, sedangkan biaya pensiunnya 200.000 dikalikan 12, yaitu 2.400.000. Jadi total pengurangan pajaknya yaitu yaitu 6 juta. 6 juta ya. Jadi dari 3.600.000 ditambah 2.400.000, ini 6 juta. Sorry, ada yang baru di kelas kalian? Ada orang baru. Anybody new in this class? No one. No one. No one new. There is somebody. Oke, kita lanjut ya. Mungkin nanti kalau ada orang baru, soalnya tadi ada yang masuk ke link kita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa saya menjelaskannya terlalu cepat? Udah, Ustaz. Ya. Jadi pertama tadi kan kita ngitung pendapatan brutonya, pendapatan kotor kita selama setahun. Jadi pendapatan per bulan dikali 12. Langkah kedua yaitu kita menghitung pengurangan pajaknya, yaitu biaya jabatan
dan biaya pensiun per bulan dikali 12, kemudian ditambah. Jadi kita ketemunya yaitu 6 juta per tahun. Langkah ketiga yaitu kita menghitung pendapatan neto. Pendapatan neto 1 tahun. Pendapatan neto itu apa, anak-anak? Jadi pendapatan neto itu pendapatan bruto dikurangi pengurangan pajak ini ya. Jadi kalau neto itu kan sudah bersih ya. Neto itu pendapatan bersih. Jadi kalau kalian nanti misal di soal ada nggak pakai bahasa pendapatan neto atau penghasilan neto, sedangkan di soal menggunakan penghasilan bersih dalam 1 tahun, kalian jangan bingung, begitu ya. Jadi tadi ini kan pendapatan bruto 156 juta dikurangi pengurangan pajak 6 juta. Jadi penghasilan netonya 150 juta. Dari situ ngawur aja usah, Bro. Terserah sampean. Sampean pengen ASEAN. Oke. Ini ya, tadi sampai langkah ketiga ada yang ditanyakan? Berarti itu 1 tahun tadi ya? Ya, kita ngitungnya 1 tahun. Jadi pembayarannya itu 1 tahun ya, Said. Atau biasanya berarti apa? Berarti enggak per bulan, Dad? Sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan itu mereka memotong gaji karyawan untuk pajak itu per bulan, tapi sebenarnya untuk penyetorannya itu per tahun. Tapi kan itu metode pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan ya. Jadi kalau aturan di perpajakan sendiri itu per tahun saya. Jadi misal dihitung-hitung nih setahun, misal kena pajaknya itu sebesar 6.700.000 gitu. Berarti per bulan seseorang itu harus perusahaan itu harus memotong gaji karyawan tersebut sebesar 6.700.000 dibagi 12 gitu. Jadi per bulannya dipotong segini. Kalau langsung setahun berarti 6.700.000 gitu. Paham di sini? Paham, Ustaz. Oke. Itu tadi dari langkah pertama yaitu menghitung pendapatan bruto, kemudian langkah kedua yaitu menghitung pengurangan pajak yang terdiri dari biaya jabatan dan biaya pensiun. Langkah ketiga yaitu menghitung penghasilan neto, yaitu pendapatan bruto dikurangi pengurangan pajak. Dari sini, dari pendapatan neto ini dikurangi lagi dari penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan beban wajib pajak tersebut. Cepat banget ya. Udah mau jeda aja kita. Nah, jadi kan tadi siapa namanya? Orangnya tadi namanya siapa sih? Rauf. Ya, si Rauf tadi kan gaji atau pendapatan netonya 150 juta per tahun. Nah, karena Rauf ini seseorang punya 1 istri dan 3 anak, maka Rauf ini punya penghasilan tidak kena pajak yang sifatnya itu mengurangi dari penghasilan neto gitu. Rauf ini PTKP-nya yaitu dikurangi untuk wajib pajak pribadi 54 juta, kemudian 1 istri dan 3 anak, berarti kan 4 dikali 4.500.000. 18 juta. Berarti total pendapatan tidak kena pajak atau penghasilan tidak kena pajaknya si Rauf ini yaitu
54 juta ditambah 18 juta, yaitu sebesar 72 juta. Dari sini, dari menghitung PTKP ini, kemudian kita ke sini. Kita menghitung penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak itu rumusnya apa? Dari pendapatan itu dikurangi PTKP, teman-teman. Pendapatan netonya Rauf tadi kan 150 juta. Pendapatan netonya Rauf 150 juta dikurangi PTKP-nya 72 juta. Berarti penghasilan Rauf yang dipajaki itu sebesar 78 juta. Nah, dari sini baru kita menghitung tarif pajaknya. Jadi ada 6 tahap ya, ada 6 tahap dalam penghitungan pajak penghasilan itu. Nah, tadi kita lihat ya tarif pajak kan, tarif pajak ini kan 0 sampai 50 juta 5%, kemudian 50 juta sampai 250 juta ini 15%. Penghasilannya si Rauf tadi yang dikenakan pajak berapa? Ini ya, 78 juta ya. Berarti untuk penghitungan PPh terutang atau ngitung tarif pajaknya yaitu 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. Kemudian yang kedua 15% dikalikan 28 juta yaitu 4.200.000. 28 juta ini dari mana, Ustadz? Dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? 78 dikurangi 50. Nah, benar ya, benar saya. Jadi pertama 50 juta pertama ini dikenakan tarif pajak 5%. Ketemunya 2.500.000. Sisanya 28 juta ini dikenakan tarif pajak 15%. Ketemunya 4.200.000. Nah, PPh terutang si Rauf dalam setahun ini berarti segini ya. 6.700.000 per tahun, atau kalau per bulan berarti dia harus membayar 558.300 rupiah. Ini yang dinamakan tarif pajak bertingkat, teman-teman. Atau yang kemarin kita ngomong ini ya, progresif ya, tarif pajak progresif. Kan semakin tinggi pendapatan, ya semakin banyak tarif pajak yang dikenakan. Jadi nggak langsung 78 juta dikalikan 35% ya. Itu nanti salah ngitungnya. Jadi caranya ngitung pertama 50 juta terlebih dahulu, kemudian di yang kedua yaitu sisanya 28 juta. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau terlalu cepat saya menjelaskan? Saya nanya lagi. Oh, siap. Gimana? Yang slide sebelumnya, yang 54 juta itu kok bisa 54 juta? 54 juta ini ketentuan saya di sini. Kalau kalian ketentuan. Ini. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini wajib pajak orang pribadi ini dikurangi 54 juta. Jadi misal saya sudah kerja, kemudian pendapatan saya sudah harus dikenakan pajak dan saya masih jomblo gitu. Saya masih jomblo, maka saya cuma dikurangi 54 juta doang gitu. Karena saya cuma pribadi, sebagai orang pribadi. Kemudian kalau
kamu sudah nikah, satu istri ya, berarti pengurangannya ketambahan istri tadi sebesar 4.500.000. Jadi nanti PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya meningkat jadi 58.500.000. Ini adalah ketentuan saya. Ya, Ustaz. Oke. Oke, kita ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya coba untuk kalian pelatihan satu soal saja. Saya sudah kasih poin-poinnya ya. Yang pertama kita cari pendapatan bruto setahun. Kemudian yang kedua kita hitung biaya jabatan dan biaya pensiun per tahun. Ketiga, hitung penghasilan neto dalam setahun. Yang keempat yaitu cari penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, hitung penghasilan kena pajaknya. Yang keenam, hitung PPh terutang. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Yang sini tadi ada yang ditanyakan nggak? Dari langkah-langkahnya. Izatus, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya. Coba, Izatus. Menghitung penghasilan bruto itu, menghitung penghasilan bruto 1 tahun itu caranya gimana, Izatus? Halo? Apa kamu di sana? Nahwa? Nahwa? Ya Ustadz, Oke, Nahwa. Menghitung pendapatan bruto 1 tahun itu caranya gimana? pendapatan dikali 1 tahun. Ya, pendapatan dikali 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan berarti. Pendapatan dikali 12 itu ya. Bulan. Ya, 12 bulan. Oke, habis gini kita masuk lagi ke link yang sama ya, anak-anak. Sepertinya nggak bakal lama usia kita di Zoom ini. Jadi siap-siap untuk masuk ke Zoom yang sama. Dan selanjutnya saya akan menantang kalian untuk mengerjakan soal ini.